manusia. Ya. Kalau orang membangun iman di atas manusia, gereja ini bukan lagi gereja di dalam Kristus, tapi gereja perorangan. Ya. Jangan merasa lebih rohani daripada hidup yang lain, tapi kita sama-sama membangun kehidupan rohani kita, bertumbuh sama-sama di dalam Kristus. Jangan selalu melihat ketika orang ada di atas, kemudian orang memandang rendah orang yang ada di bawah. Tetapi firman Tuhan, baik pembacaan kita tadi dalam hukum Tuhan, Efesus pasal 7, pasal 4 ayat 17 sampai 32, mengingatkan kita tentang kasih dan kerendahan hati. Orang belajar tentang golden rules. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu tidak ada orang yang membanggakan diri. Ya, walaupun orang berhadapan gereja saat ini berhadapan dengan tantangan-tantangan, bukan lagi dengan seperti yang dialami oleh kota Korintus. Ya, karena ajaran sesungguhnya orang terima. Tapi sekarang di dunia sekarang ini orang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang mulai masuk dalam kehidupan gereja, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Termasuk di dalamnya ajaran-ajaran yang membangun kehidupan dalam perselisihan, pertengkaran, itu termasuk di dalamnya. Bukan cuma ajaran tentang doktrin saja, tapi termasuk di ajaran-ajaran penuh. Di dalamnya ketika dalam bangun hal-hal dalam kelompok-kelompok tertentu, karena merasa diri benar, merasa diri paling rohani, merasa diri paling berkuasa, kemudian kita membangun kelompok-kelompok dalam kehidupan kita. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan ketika ajaran itu masuk ke dalam gereja, menjadi gereja yang tidak sehat lagi, gereja yang tidak akan bertumbuh. Karena itu Calvin juga mengatakan bahwa orang memang ketika ada hidup dalam dosa, kita telah ditebus oleh Tuhan oleh karena anugerahnya, tetapi sama-sama kita berjalan pada kesatuan kepada Kristus, bukan kepada tokoh, bukan kepada orang perorangan, bukan kepada manusia, ya, tapi kepada setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita lewat apa yang menjadi bagian pembacaan kita. Sebab salah satunya ketika kesombongan mulai ada dalam kehidupan gereja, pasti jemaat di dalamnya akan runtuh. Perpecahan sulit disembuhkan, ya. Kalau kesombongan tinggal dalam hati. Tapi gereja yang dipulihkan adalah gereja yang mau menerima kesatuan di dalam Kristus, ya. Termasuk juga di dalamnya. Ketika itu menjadi suatu keputusan dalam sidang, dijalankan dalam keputusan bersama, bukan menjadi ego orang masing-masing, ya. Kemudian orang menciptakan skisma atau perpecahan dalam kehidupan gereja. Tapi seperti Paulus, ketika dia mengambil langkah-langkah yang terpenting kepada umat yang ada di Korintus, dia mengingatkan satu hal. Yang diingatkan adalah jangan terfokus kepada pokok-pokok ini, tetapi fokuslah hidupmu untuk memberitakan Injil kepada Kristus. Itu yang Paulus ajarkan. Sederhana sebenarnya, tetapi apakah hal sederhana itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita? Dan pertanyaannya bagi kita sekarang ini secara pribadi, apakah Kristus masih menjadi pusat iman kita? Ataukah kita sudah tergeser oleh manusia karena jabatan, karena kelompok, satu dengan yang lainnya? Karena kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus kita percaya menolong kita untuk menjaga kesatuan. Kalau orang tidak menjaga kesatuan, berarti tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Itu yang penting. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan menghidupi salib Kristus setiap hari dalam hidup kita. Kita akan membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Paulus mau supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang hidup di dalam Kristus. Ya. Oleh karena itu kita juga harus punya kesadaran akan panggilan kita. Sekia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, kita
perbedaan pendapat, di tengah perbedaan kehidupan latar belakang sosial, tapi semua kita disatukan di dalam Kristus yang adalah kepala. Sebab yang mempersatukan kita adalah Kristus melalui apa? Kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sia kehidupan kita. Karena itu gereja adalah milik Tuhan, bukan milik kita manusia. Bukan menganggap berkuasa, kemudian orang merasa diri lebih menjadi tokoh yang harus didengar. Tidaklah demikian. Karena itu ketika juga gereja kita akan diperhadapkan dengan komitmen-komitmen pelayanan, ya. Langsung mulai sensus ini. Langsung mulai sensus. Orang juga harus hidup dalam keteraturan. Kalau seatur teritorial ini, nanti pembacaan itu akan lebih ditegaskan ini. Kejadian sekarang ini membuka kehidupan gereja kita, anak-anak kita, ya. Saya selalu katakan, pendidikan pertama adalah di keluarga. Jadi tolong, anak-anak remaja kita, jemaat kita, termasuk anak-anak yang suka bapak-bapak bikin kerusuhan di bawah sana. Ya. Jangan ikut-ikutin orang. Mungkin ada ketua jemaat. Kasih belajar anak-anak hidup di dalam Kristus. Kasih belajar anak-anak menghargai orang tua. Sudah japati orang tua sekarang. Ya. Beberapa hari lalu di pastori Batu, dapat dengar kemana? Di pastori itu, saya bilang dengar kemana? Satu kali lagi kita dengar Batu, kita status di FB.